Kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal untuk pemodelan dengan linear programming. Contoh pertama, sebuah pabrik memproduksi dua macam produk X dan Y di dua jalur perakitan, jalur A dan jalur B. Tersedia 100 jam kerja di jalur A dan 40 jam kerja di jalur B setiap minggunya. Tiap produk membutuhkan proses selama 10 jam kerja di jalur A, sedangkan di jalur B, produk X membutuhkan 7 jam kerja dan produk Y membutuhkan 3 jam kerja. Keuntungan yang diperoleh dari produk X $6 per unit dan dari produk Y $4 per unit. Berapa produk yang harus dihasilkan agar keuntungan maksimal jika harus membuat produk X minimal 2 unit? Jadi, pertama kita harus tentukan apa faktor variabel keputusan dalam contoh soal ini. Kita ingin mengetahui berapa unit produk X dan produk Y yang harus diproduksi. Jadi, variabel keputusannya X untuk produk X dan Y untuk produk Y. Tahap kedua, menentukan fungsi tujuan. Agar keuntungan maksimal, maka kita harus hitung berapa keuntungannya. Z sama dengan $6 keuntungan produk X dikali jumlah unit produk X ditambah $4 keuntungan dari produk Y per unit dikali dengan jumlah unit produk Y. Jadi maksimasi Z sama dengan 6X tambah 4Y. Tahap ketiga, menentukan pembatas. Yang pertama untuk jalur A adalah 10X tambah 10Y. Ini diperoleh dari 10 jam kerja untuk tiap produk. Jadi 10 jam untuk produk X dan 10 jam untuk produk Y. Tersedia maksimum 100 jam kerja. Untuk jalur B, 7 jam kerja untuk produk X dan 3 jam kerja untuk produk Y. 7X tambah 3Y harus lebih kecil sama dengan 42. 42 adalah jam kerja tersedia di jalur B. Ada syarat untuk produk X minimal memproduksi 2 unit. Jadi X-nya harus lebih besar sama dengan 2. Untuk mencegah agar hasil perhitungan tidak menghasilkan jumlah unit negatif, selalu masukkan pembatas non negatif, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Dengan adanya dua variabel keputusan ini, maka kita dapat melakukan analisis dalam bentuk grafis. Kita buat ini sumbu X-nya dan ini sumbu Y-nya. Pembatas pertama adalah 10X tambah 10Y lebih kecil sama dengan 100. Itu dinyatakan dengan garis biru ini. Ini adalah jalur A. Itu memotong 0, 10 dan 10, 0. Jadi dari dua titik tersebut kita bisa gambarkan satu garis. Jadi masukkan saja untuk X-nya 0, kita dapatkan Y-nya 100 dibagi 10. Hal yang sama, kalau Y-nya 0, kita dapatkan X-nya 100 dibagi 10. Jadi kita dapatkan kedua titik ini. Untuk pembatas kedua, 7X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 42. Kita dapatkan untuk X-nya 0, maka Y-nya adalah 42 per 3, titik 014 ini. Untuk Y-nya 0, X-nya 42 per 7, kita dapatkan titik 60. Dari dua titik itu kita garis berwarna merah ini menunjukkan pembatas jalur B. Dua-duanya lebih kecil sama dengan tandanya sehingga area yang masuk ke dalam solusinya ada di bawah garis. Pembatas ketiga adalah X lebih besar sama dengan 2. Jadi kita buat garis warna hijau ini vertikal di X sama dengan 2. Area yang termasuk adalah area yang berada di sebelah kanan garis vertikal. Untuk pembatas non negatif, X lebih besar sama dengan 0, semua area di sebelah kanan sumbu Y, dan Y lebih besar sama dengan 0, semua area di atas sumbu X. Nah, perpotongan dari keseluruhan pembatas ini adalah area berwarna abu-abu. Titik-titik keluarnya 2, 0, 6, 0, 2, 8, 3, 7. Ya, ini 28 kita dapatkan. Untuk X sama dengan 2,
maka kita dapatkan Y-nya karena dia berpotongan dengan garis biru di persamaan ini. Y-nya sama dengan 100 dikurangi 10 kali 2 itu 80 dibagi 10. Jadi Y-nya 8. Untuk titik potong kedua 37 kita dapatkan dari titik potong antara 10x tambah 10y lebih kecil sama dengan 100 dan 7x tambah 3y lebih kecil sama dengan 42. Jadi kita dapatkan untuk nilai x 3 dan y 7. Secara grafik juga dapat dilihat di sini berpotongan di titik 28 dan 37. Nah, untuk keempat titik tersebut kita hitung nilai z-nya, 6x tambah 4y. Kita dapatkan sebagai berikut. Untuk titik 20, 6 kali 2 ditambah 4 kali 0, 12. Untuk titik 28, 6 kali 2 ditambah 4 kali 8 sama dengan 44. Untuk titik 37, 6 kali 3 ditambah 4 kali 7 sama dengan 46. Kemudian titik 60, 6 dikali 6 ditambah 4 kali 0 sama dengan 36. Nilai terbesar adalah 46. Kenapa kita pilih nilai Z terbesar? Karena ini adalah maksimasi profit. Jadi kita mencari nilai Z terbesar. Jadi kesimpulannya, keuntungan maksimal yang diperoleh itu $46 diproduksi 3 unit produk X dan 7 unit produk Y. Ya, ini 3 diperoleh jumlah unit produk X dan 7 adalah jumlah unit produk Y. Kita beralih ke contoh soal yang kedua. Ini perusahaan memproduksi pupuk dari 2 bahan kimia yang mengandung nitrogen, fosfat, dan potasium. Nah, bahan kimia pertama mengandung 10 gram nitrogen dan 6 gram fosfat. Sedangkan di bahan kimia kedua terkandung 2 gram nitrogen dan 6 gram fosfat serta 1 gram potasium di tiap kepingnya. Harga bahan kimia pertama $3 per keping dan harga bahan kimia kedua $5 per keping. Kita ingin mengetahui berapa keping bahan kimia yang harus dicampurkan agar pupuk yang dihasilkan memenuhi persyaratan minimal 20 gram nitrogen, 36 gram fosfat, dan 2 gram potasium dengan biaya minimal. Jadi ini adalah biaya minimal. Ya, kita minimasi biaya. Variabel keputusannya apa? Jumlah keping bahan kimia pertama dan jumlah keping bahan kimia kedua yang harus dicampurkan. Jadi X-nya adalah bahan kimia pertama, Y-nya adalah bahan kimia kedua. Fungsi tujuannya tadi minimasi biaya. Bagaimana cara memformulasikan fungsi tujuannya? Ini adalah $3 harga bahan kimia pertama dikali X, ya, dan ditambah dengan $5 harga bahan kimia kedua dikali Y. Pembatasnya, yang pertama untuk nitrogen terdapat 10 gram di keping pertama dan 2 gram di keping kedua. Persyaratannya harus terdapat minimal 20 gram nitrogen. Jadi 10X tambah 2Y harus lebih besar sama dengan 20. Untuk fosfat, 6 gram di keping bahan pertama dan 6 gram di keping bahan kedua. Ini harus lebih besar sama dengan 36 gram fosfat yang disyaratkan. Kemudian untuk potasium, tidak terkandung dalam bahan kimia pertama, terdapat 1 gram di bahan kimia kedua. Jadi 0 dikali X atau 0 di sini ditambah 1 kali Y. Ini harus lebih besar sama dengan 2. Syarat 2 gram potasium. Karena jumlah keping tidak mungkin negatif, dimasukkan juga pembatas non negatif, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Dengan
dua variabel keputusan, yaitu jumlah keping bahan kimia pertama dan jumlah keping bahan kimia kedua, maka kita bisa lakukan analisis grafis. Ini X dan ini Y. Jadi kita masukkan 10X tambah 2Y lebih besar sama dengan 20. Ini garis yang berwarna biru. Ini pembatas nitrogen. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 10. Kalau Y-nya 0, X-nya 20 per 10, 2. Ya, jadi ini 0, 10 dan 2, 0. Garis biru ini menunjukkan pembatas nitrogen. Kemudian yang kedua adalah 6X tambah 6Y lebih besar sama dengan 36. Ini kita masukkan untuk X-nya 0, Y-nya 36 per 6 sama dengan 6. Kalau Y-nya 0, X-nya juga 36 dibagi 6, 6. Jadi 6, 0 dan 0, 6. Kita buat garis merah ini adalah pembatas fosfat. Sedangkan ini karena ini 0, jadi Y-nya lebih besar sama dengan 2. Y lebih besar sama dengan 2 itu ditunjukkan dengan garis berwarna hijau ini, horizontal. Di Y sama dengan 2. Karena tandanya semua lebih besar sama dengan, maka area yang memenuhi adalah yang berada di atas garis. Perpotongan dari semua pembatas ini, termasuk dengan pembatas non negatif, X-nya harus positif dan Y-nya harus positif, itu semua ada di daerah berwarna abu-abu. Nah, langkah berikutnya adalah kita sudah tahu ada titik ini yang terluar di area solusinya, 0, 10, 15, dan 42. Langkah berikutnya adalah kita harus menghitung nilai Z-nya untuk masing-masing titik tersebut. Untuk 0, 10 kita masukkan Z-nya 3 kali 0 ditambah 5 kali 10 sama dengan 50. Untuk yang 15, 3 kali 1 tambah 5 kali 5 dapat 28. Untuk 42 kita kalikan 3 kali 4 tambah 5 kali 2 dapat 22. Karena ini kita mencari biaya minimal, maka kita cari nilai Z yang paling kecil, yaitu 22. Jadi biaya minimalnya $22 mencampurkan 4 keping bahan kimia pertama dan 2 keping bahan kimia kedua untuk mendapatkan biaya paling kecil tapi tetap memenuhi persyaratan minimal nitrogen, fosfat, dan potasiumnya. Demikian contoh-contoh soal dan cara mengerjakannya. Semoga sudah cukup jelas. Terima kasih.